Welcome to podcast Hard Voice. tempat dimana kita ngobrolin hal-hal yang nyata, yang lucu, bikin overthinking, yang bahkan gak ada jawabannya. Oke, welcome back to Hard Voice, guys. Thank you ya yang masih mau stay tune di sini. Jadi kemarin kan di episode 1 itu kita udah ngomongin tentang hal yang bikin tenang ya di dalam hidup. Nah, in detail, aku sama Mbak Ida kali ini pengen ngomongin salah satu yang bikin tenang, yaitu komponen yaitu cinta, sarage. Nah, mungkin in detail judulnya aku bacain dulu ya. Ketika falling in love atau jatuh cinta tidak seperti dulu lagi. Dulu lagi quote unquote itu adalah kita kan udah 30 nih ya. Berarti tidak seperti 20 tahun lagi, 20 tahunan gitu, 10 tahun yang lalu dimana kita sudah grow up menjadi wanita. Mungkin pria-pria juga yang menonton. Kita mau bahas nih detail fakta-faktanya ya. Wait, aku masuk ke poin pertama, itu tanda-tanda cinta dewasa. Wah. Jadi anggap aja kita udah dewasa. Harusnya kita udah dewasa sih. Ya, Betul. katanya dewasa bukan umur ya, kita udah dewasa. Betul. Katanya tuh cinta nggak butuh pembuktian setiap saat. Jadi cinta dewasa itu nggak butuh pembuktian setiap saat. Menurut lo gimana? Bener lah. Bener ya? Lo Yep. punya ini nggak? Tapi anyway, kita kasih tahu dulu ya fakta kalau misalnya Debbie ini udah taken, udah married. Nikah, Dan sedangkan saya masih single. Jadi mungkin kita bisa mendapat persepsi dari dua Betul. Dua Itu hal. menariknya sih, kita punya dua perspektif ya. beda. Mungkin kalau dari gue kayak udah menikah tuh nggak butuh pembuktian setiap saat. Tuh benar sih, karena makin growing up kayak dulu misalnya gue kan banyak nonton drama Korea kali ya, kayak banyak ekspektasi kayak itu cuma di drama Korea, maksudnya di realita hidup lo kayak nggak butuh kayak tiap hari atau tiap minggu, bahkan tiap bulan tuh kayak dia ngasih bunga atau apa, atau bahkan kayak suami gue bukan word affirmation nih, love language-nya. Jadi entah kenapa sebagai wanita kadang kita pakai feelingnya dia kayak jauh di sana gitu, kayak at least sekecil kayak apa ya, kayak bisa dijemput gue malam-malam, atau misalnya pokoknya dia hampir selalu provide gue pulang gitu. Misalnya dia make sure gue pulang tuh aman gitu. Kayak sebenarnya common yang kayak daily life gitu, yang mungkin bagi gak tau ya, bagi wanita lain mungkin kayak itu hal yang kecil, tapi bagi gue ya itu bukti dia cinta, sayang sih gitu. Kayak jadi nggak perlu kayak dia beliin gue, ini cewek-cewek beda ya, tapi gue kayak misalnya kak dia telah beliin gue kayak dompet mahal gitu, tapi gue nggak pakai sekarang. Kayak gue boleh nggak di sorry ya kalau kamu nonton saya boleh nggak di refund buat kita apa yang lain, melakukan hal yang lain, investasi kayak atau apa gitu. Gue kayak kurang suka kayak gitu sih. Kalau lu tuh gimana? Iya sih, kalau gue mikir, gue aja maksudnya belum, maksudnya saat ini lagi gak into relationship. Nah, gue lagi ngebayangin lu kan maksudnya udah ada suami nih, berarti kan lu kan 24 jam istilahnya kan. Capek dong kalau misalnya lu harus membuktikan ya itu 24 jam gitu. Sehari aja kayaknya tuh mas ya, maksudnya untuk capek. Cuman again, kembali lagi pengertiannya beda-beda nih, pembuktiannya itu apa nih, dalam bentuk apa. Kalau misalnya dalam bentuk love language, ya agak menurut gue tuh mas juga sih. Iya capek. Iya. Kita yang terima juga capek. Iya. Kita lagi pengen sendirian nih kayak aduh gitu. Iya. Kayak tadi gue apa ya, makin kita dewasa lah kayak. Betul. Kayak ada yang bilang sama gue kalau nikah itu adalah 70% memberi, 30% menerima. Gue setuju sih. Kayak kita yang lebih memberi berarti ya. Adalah kayak masa-masa PMS kayak kok suami gue lagi sih gini. Tapi menurut gue capek kalau nggak ekspektasi. Udah lu gerak dulu aja gitu. Ini gue lagi nggak capek sih, gue lagi agak waras ya. Kayak maksudnya ya lu gerak aja dulu. Lu gue nggak ke suami juga sih, ke siapapun. Kayak misalnya ini buat relationship ke semua orang lah ya. Misalnya gue juga main agak menghilang nih, gue mau nunggu mainin aja, ya udah gue chat duluan gitu. Gue kayak ajak reach out kemana gitu. Yes, semakin dewasa kayak gitu sih. Nothing simple aja. Betul. Terus
Selanjutnya mau mendengarkan bukan hanya ingin dimengerti. Dalam nggak tuh? Mau mendengarkan bukan hanya Bagi kita cewek susah, ini kan berisik ya, kita bawel ya kayak gitu. Tapi eh ya kalau yang terjadi di gue sih, suami gue tuh pendiam ya, kayak harus ngekorek-korek orang kayak gitu. Justru kalau jadiin gue lucunya kayak, ayo kamu ngomong dong, kamu lagi ngerasain apa hari ini, karena mukanya dia flat, kecuali marah-marah ya. Kalau misalnya dia flat aja gitu, gue juga justru takut kalau misalnya nanti kalau dia tiba-tiba meledak explode. keluar gitu sih gitu. Kalau misalnya dia cinta itu kan banyak kan, misalnya lo cinta sama siapa, sama sister lo deh, kalau gimana? Iya sih, mau mendengarkan lebih tadi apa jawab itunya, mau mendengarkan Bukan hanya ingin dimengerti. Oh ya, tapi gue punya setuju kalau gue relationship sama bokap itu dia lucunya komunikasi kita itu kadang-kadang nih kita kan orangnya bawel nih, termasuk orang bawel. Jadi kadang-kadang tuh sebenarnya kita curhat sama si bokap mungkin cuman mau sebenarnya buat ngomong doang, tapi nggak usah dia sampai dia ngerti juga. Iya Bener kan, ada bener juga kan. Keluarin dari mulut kita. Iya, menurut doang. Jadi nggak perlu dia sampai harus ada Iya, gue ngerti loh. action problem solvingnya, nggak harus, karena semuanya yang kita utarain sebenarnya nggak harus di solve pada saat itu juga. Dan sebenarnya kita udah tahu solusinya, udah tahu. Jadi ya mungkin kalau gue lebih kenanya ke arah situ ya sih. Nggak, kadang-kadang yang kita omongin pun nih memang benar, kita tuh sebenarnya harus dengerin kita sebagai cewek. Makanya kita memang lebih bawel kan, terus dengerin. Tapi kadang-kadang sebenarnya kita omongin pun juga ya sebenarnya itu nggak perlu kalian ngerti banget juga dan harus di action for solving di saat itu juga. Iya gitu. Jadi benar sih itu sih. Jadi kalau mungkin beberapa cowok yang merasa cewek-cewek terlalu berisik, ya sebenarnya keberisikan kita itu mungkin ya hanya cuman memang mau diomongin aja, nggak perlu sampai di dalami banget gitu. Iya, bahkan gue pernah dengar fakta kalau cewek itu harus ngomong 2.000 sampai 2.000 atau 20.000 kata ya per hari, kalau mereka stres. Kayak ada hormon yang kontrol gitu, kayak kalau kita ngomong hormon itu rilis gitu. Bedanya kita kan PMS ya, cowok nggak, jadi lebih ada hormon-hormon kayak gitu. Baik. Nggak maksud feminis ya saya. Nextnya bisa menikmati waktu sendiri tanpa merasa ditinggalkan. Kalau gue masih belajar sih tentang hal itu sih, kayak misalnya gue kayak misalnya gue jalan-jalan tuh sama teman-teman cewek, gue kayak masih ada rasa, mungkin karena baru nikah kali, gue kayak masa lu merasa ninggalin dia, kayak feeling guilty gitu ya, kayak dia nggak apa-apa, gue kayak harus nanya dia berkali-kali kayak nggak apa-apa nggak aku main sama ini gitu, kayak feeling guilty. Apalagi itu lucunya ya, gue kan pernah nonton podcastnya si Maya tuh ya sama suaminya, dia kayak seminggu setengah di rumah sendiri, setengah sama suaminya, dan gue punya ide itu. Terus gue kayak minsnya tuh biar nggak ada konflik, terus kangen-kangenan dan suami gue setengah-setengah, maksudnya setengah, misalnya kayak Senin sampai Rabu lu di rumah lu sendiri, terus Senin ini Kamis sampai Minggu di rumah kalian berdua. Menurut lo gimana kayak gitu? Jadi kan pisah rumah Senin sampai Rabu? Enggak, gue maunya begitu. Iya, lu maunya lu pisah terus Rabu? Ya enggak lah, aneh juga nih. Gue kan kayak kita kalau udah gak ketemu 3 hari kan ada sparks apa, ada cerita baru, kayak ada kangen. Gue pernah soalnya bisnis trip seminggu, gue ngerasa the way suami gue ngeliat gue dan gue ngeliat itu beda banget. Overthinking. Gue nanya sama dia juga mikir gitu. Tapi dia bilang gak lah, gila kata dia gitu. Dia lebih kayak, gue gak tahu sih dia mikir ntar orang tua kita mikir apa. Orang tua kita kan kolot. Iya benar. Ya kalau lu gimana bisa menikmati waktu sendiri tanpa merasa ditinggal? Iya. Nah lucunya gue sama relationship gue di lalu-lalu, kita sangat memiliki kehidupan masing-masing terlalu banyak kayaknya, ngerti nggak? Jadi time alone-nya terlalu banyak. Mungkin itu juga jadi pelajaran. Iya, jadi pelajaran. Jadi kayak gue merasa itu too much juga tuh, kalau misalnya kayak yaudah nih gue punya dunia gue sendiri, terus gue juga nggak merasa guilty dan dia juga nggak merasa guilty.
Jadi kita masing-masing punya kesibukan masing-masing lah intinya. Hmm. Nah tapi kalau misalnya kita berdua ya kita bisa quality time juga bisa. Tapi kayaknya porsinya jadinya gak seimbang. Jadi kayaknya gak bagus juga deh. Gitu ya. Gitu. Beda tuh sama ada pasangan yang memang celingi banget kan, yang harus ngapa-ngapain bareng. Gue tipe kayak gitu sih sebenarnya. Iya, gitu. Biar ada cerita, kalau gue lebih kayak gitu loh, biar kayak ada cerita baru. Kayak gue gak mengeluhkan hal yang sama-sama terus biar lupa dulu sama yang hal gue yang keselin gitu. Lebih kayak gitu sih kalau gue. Kamu terus kalau yang hubungannya sehat itu kamu bebas jadi diri sendiri. Udah pasti. Udah pasti ya. Udah pasti. Capek lah kita kalau misalnya setiap hari, apalagi nanti kalau udah menikah harus pasang topeng terus. Kayak acting terus. Iya, kayak acting terus. Itu Iya. ya it's a must sih zaman sekarang. Kayaknya even sekarang gue kalau di relationship yang maksudnya sama temen, cari temen juga pasti kita lebih betahnya sama kalau misalnya kita Jadi apa adanya kan. Kalau kayak cuman temen gitu, iya lebih good gitu. Iya sih, tapi gue kayak kalau udah ngeliat sisi buruk gue nih misalnya capek banget, ntar kalau dia udah gak ada gue kayak langsung kayak interogasi diri sendiri kayak ih kenapa sih lu kayak gitu, dia gimana ya, gue kan overthinking ya orangnya kayak ini gimana ya, dia gini gak ya kalau misalnya dia ngeliat siapapun sebenarnya, siapapun kayak ke rekan kerja gitu kayak ih kenapa tadi gue ngomong kayak gitu, gue gak maksud lo ngomong kayak gitu, gue kayak ih gimana ya, gue minta maaf ya, bahkan gue sampai ngelakuin minta maaf, terus dia kayak cuma ketawa kayak iya lo ngomong kayak gitu deh, gue gak sadar loh kayak gitu. Ya udah ya, tapi anyway ya kalau misalnya itu melakukan gitu bikin lu tenang ya apa sih, emang berarti itu karakter lu begitu gitu ya. Kalau lo nggak yang let it go aja ya kayak gue harus belajar kayak gitu sih. Ada ruang untuk berkembang untuk dua-duanya. Benar banget sih, itu benar harus banget. Iya kayak jadi nggak cuma satu orang yang mengontrol kan. Iya Mengontrol kayak berkembang ini, gue nggak tahu sih berkembang apa enggak ya, misalnya kayak makan gitu kan, gue ya pasti kan kalau gue masukin makan terus bareng kan, terusnya kalau lagi gak kerja biasanya kalau lagi Sabtu bisa siang dia yang pilih, malam gue yang pilih, jadi maksud gue kayak balance gitu, jadi kayak ada toleransinya ya, walaupun kadang dia banyak maunya kalau makan. Iya banyak spesifik ya, ini kesannya ya itu sih itu kayak berkembang, kayak kita ngasih misalnya dia let go gue untuk bisnis dan gitu kali ya, kayak let go untuk berkembang lah, masa kita mau berdua terus benar kayak saling ngasih apa ya, kebebasan gitu. Iya seperti air yang mengalir pelan, cinta maksudnya tapi terus ada. Bener sih, karena kayak kalau misalnya kita selalu mikir oke, gue mau sama orang yang bikin hati gue kayak terus-terusan berdebar misalnya, kayaknya itu nggak mungkin deh. Ngerti Nggak mungkin deh, pasti kan ada masa-masa ya udah ya gitu-gitu aja. Iya sih, gue pernah dengar tuh siapa tuh si Titik Kamal sama Christian Sugiono yang udah berpuluh tahun kan relationship, dia bilang awal-awal berantem mulu gitu. Kalau lo berantem langsung berantem aja gitu? Gue kalau berantem nangis lagi bawaannya. Ya kan kayak lo ngomongnya jadi nggak bisa berpikir jernih aja sih. Kayak kemana? Iya. Jadi kelihatan bego. Iya. Tapi gue bukan tipe yang eksplosif gitu biasanya. Iya, aku juga enggak. Iya Melina, iya. Gue tahu Melina pernah marah tapi nggak pernah ngomong ke gue. Emang iya? Iya, tapi dia kayak mukanya gue udah tahu kayak, tapi nggak yang ngomong gue sebel malu karena ini. Tapi ada orang yang bilang sama gue harusnya kita makin dewasa kayak gitu. Masih, harusnya sekarang udah bisa, harusnya bisa sekarang ngomong sih gue. Udah bukan yang tipe diem-diem, tapi yang tipe eksplosif pas ngomong juga gue nggak bisa. Gue harus pakai chat lagi, gue rapiin dulu. Apalagi ada ChatGPT, gue minta tolong saran kata-kata yang nggak mau, kok gue nggak tatanin kata gue kemana-mana, atau gue tunggu tenang dulu. Iya, gue sekarang lagi kayak gitu. Maksudnya sekarang gue merasa gue kabar kayak gitu sih. Diam dulu, terus baru gue ngomong. Tapi gue ingat sih waktu itu Melina kan ngadain apa? Kita ke Hongkong namanya Mel. Emang gue marah? Bukan. Observasi. Lu gak marah. Tapi lu kayak bingung, lu kayak harus decision apa. Kayak ada seseorang yang bikin lo kecewa gitu, kayak gak ngelakuin panitia itu. Iya, gak ngelakuin job desk, tapi lu negurnya ntar dulu deh, gue mikir dulu cara ngomongnya. Iya. Dia salah apa enggak gitu. Gue juga kayak gitu lagi. Tapi gue lagi belajar sih kayak supaya
gue gak berlarut mikirnya, udah gue ajak ngomong aja kayak secara gentleman gitu. Iya ya intinya, tapi kalau misalnya ada masalah ya jangan dibuat berlarut sih. Tapi kalau pertanyaannya kalau orangnya nggak semature itu gimana? Ah, Kayak iya. lari terus gitu. Betul, Tanyain betul. kayak dia kayak ada temen gue kerja gue kayak gitu, kayak gue tanyain ngelak gitu, kayak anggap pertanyaan gue kayak anggap lalu, kan kita kesel sendiri jadinya ya, kayak udahlah gue anggap aja nggak ada Iya, ya. iya, iya, Gue kan iya. mau memperlakukan dia dengan sama. Iya, iya, iya. Bener sih. Ya, tapi at least intinya seenggaknya kita sendiri udah dewasa, kitanya bertindak secara dewasa. Ya respon dia ya terserah deh. Ya ngomongnya gampang, Iya sih. ngomongnya gampang ya, tapi Iya. itu udah ada ininya. Tapi cinta yang tenang adalah bentuk paling jujur dari rasa percaya. Iya juga sih, karena kita kan percaya sama dia, jadi Nggak jelas-jelas, nggak curiga-curiga gitu kan ya. gue kayaknya belum dewasanya di situ deh, masih jelas-jelas. Insecure sih. Ya Zaman masih sekarang insecure. Saya insecure. saya mengakui kayak ya belum dewasa di situ ya sih. Ya itu mega perlu proses. Apalagi di zaman sekarang kayak kita terus ngebanding-bandingin Iya. sama cewek yang lebih menurut kita. Terus ada juga cinta dewasa itu tidak mengontrol tapi hadir. Itu gue ngerasa Bener lagi. tuh. Iya. Kayak ke bokap lo gimana? Susah kan kontrol bokap lo kayak bokap Iya, lo kan? iya. Ya kayak lo dari titik kayak ya udah deh gue Ya emang udah nggak bisa ngontrol ya, tapi ya udah kalau misalnya dia ada kenapa ya udah kita yang penting ada aja gitu kan. Iya. At least kita udah ngasih tahu sekali dua Iya. ya udah nggak bisa nih, udah nggak masuk ke telinga dia, ya udah gue berdiri aja di situ, Betul. kayak Berdiri tanpa suara. kayak oh ya udah mau apa sebisa gue bantuin gitu. Ya udah tak, paling kalau pingsan jangan manggil gue ya. Tapi maksudnya kalau dari pengalaman lu emang lu pernah mendapat pasangan yang suka mengontrol? Belum jadi pasangan sih, Belum. mungkin dia tuh kayaknya nggak suka sama gue tapi dia broken heart, terus kayak melampiaskan yang dia bisa lakuin ke gue gitu. Kayak misalnya ngata-ngatain, terus kayak ngata-ngatain nggak bener-bener Verbal. bijak, Iya. banget, terus kayak Gue so far untungnya sih belum mendapat yang cowok yang itu sih, yang kayak maksudnya mengontrol bang, kayak gue harus ABCD itu gue pernah sih. tapi lu juga nggak suka kan dikontrol? Harusnya sih nggak suka ya, tapi kan anak pengen juga maksudnya. Ya, Kan biasanya kalau kayak gitu kan berarti cowoknya cowok ya. dominan dong, Ya. yang lebih dominan kan harusnya. Kan pasti maunya punya cowok yang lebih dominan sebenarnya kita gitu. Nah cuma so far dominannya. Oh iya, Mel, gue pikir lo dengan cewek yang wanita yang mandiri depan Apa? gue pikir lo alpha. Iya emang gue nya alpha, tapi makanya gue maunya dapetnya cowoknya yang lebih alpha lagi. Oh iya, gue sempet denger tuh di podcast kayak cowok alpha cewek alpha tuh akan feminim pada waktu menemukan yang tepat. Sebenarnya itu betul akan menemukan. Iya kan, menurut gue nggak akan ada cewek yang 100% alpha. Iya kan, tetap ada lah walaupun ya. Nah tapi presentasi beda-beda nih. Ada yang cuma 10% doang femininnya kan, ada yang maksudnya 50% lah. Tuh, jadi gue yakin luar sana pasti ada lah, maksudnya cowok yang tetap alpha, tetap dominan, tapi ya tidak mengontrol. Iya sih, beda sih. Patriarki kan ya dia. Iya, dominan sama mengontrol tuh beda. Iya, beda kan harusnya. Dominan kayak dia tahu keputusannya apa, harus kemana, wise lah ya, bijaksana kan harusnya. Iya bener sih. Terus sekarang sedikit kata tapi penuh rasa aman. Sedikit kata penuh rasa aman. Ya bener sih. Kayak suami gue tuh nggak bisa diajak kayak ngomong, dia nggak bisa berkata-kata banyak, kecuali tentang game ya, maksudnya kayak tentang hal-hal yang dia memang dokumentasi fakta-fakta. Tapi kayak misalnya, ih aku sebel gini, kamu sebel gak? Coba kamu cerita nggak sebel coba. Ya aku kalau sebel langsung aku beresin, orang aku datang aku teriakin, udah selesai, basic 5 menit selesai dari gitu. Kalau kamu kan kesel di bawah sebulan 2 bulan gak ngomong, orang yang kita nggak tahu tuh orang yang sebenarnya punya tindakan apa sama kita, ternyata cuma kayak simpel dia nggak sengaja, udah kamu ngapain ingat lagi gitu kata dia. Tapi ya itu rasanya ya masih belajar sih, kayak gue ngerasa apa kayak gaping umur ya, kayak di caranya beda-beda sih. Berarti dia bukan memang yang
tipenya berkata-kata aja. Sedangkan lu baik kata-kata. Iya, terus kayak nyelesain masalah tuh langsung aja. Langsung. Gak usah mikirin ntar orang sedih apa enggak. Ya udah kan dia salah. Ya udah kita semprot aja. Coba gue nggak bisa, gue kayak, aduh gue nggak mau berantem lagi. Iya. Kayak, itu sih. Tapi belajar juga sih. Ya, kan cara orang beda-beda. Tapi gue juga bukan tipe orang yang kata-kata banget sih. Word affirmation gue sangat rendah. Jadi kayaknya itu sangat, gue lebih membutuhkan action daripada itu kan poin ini kata-kata kan. Iya. Maksudnya lebih membutuhkan action. Kalau gue, jadi lo nggak perlu dia bilang aku sayang kamu gitu. ya perlu, cuman nggak perlu sampai harus berkali-kali. Iya. Gue cuma butuh action ya. Gimana sih? Tapi banyak tuh cewek kayak gitu yang cuma kayak ngomong doang, dia mau A, dia mau B, tapi nggak dilakuin. Nggak cuma ngomong aku sayang kamu, nggak ya, maksudnya kayak dia mau. Oh iya, gue pernah sama cowok kayak gitu kayak. Iya kan, atau nggak pas dia lagi ngomong tentang visi kehidupannya gitu loh, tujuan, itu bukan visi lah, visi mungkin terlalu gede ya. Itu kayak gue mau A nih, tapi nggak dilakuin. Apa yang terakhir, apa yang lalu-lalu? Oh, gue jadi kepo. Terakhir atau lalu-lalu? Terakhirnya udah lama apa? Enggak, maksudnya ini ya cuman seling. Oh iya. Tapi gue pernah sih sama cowok-cowok sekarang gue merasa kayak ya. Cowok-cowok tebar pesona. Iya. Aku sama cowok-cowok deket sama cowok-cowok tebar pesona. Iya. Tapi gue itu menikmati lagi bodohnya. Iya, karena memang kita kan ya gitu kan, karena mungkin ngomong itu kan hal yang paling mudah ya. Iya, untuk iya, dia iya. ngomongin saat itu daripada action. Makanya gue tuh kenapa waktu gue deket pertama kali sama suami gue waktu masih pacar, gue terkaget-kaget. Misalnya nih dia mau jemput, dia bilang mau jemputnya jam 10, gue pikir setengah 11 datangnya di jam 10 kurang 10 deh intinya. Karena sebelumnya cowok-cowoknya pada begitu gitu kan, jadi gue kayak Ngomong dulu tapi actionnya berbeda. iya, gue kayak anjir, jadi gue yang panik gimana nih berbeda. Pokoknya banyak banget lah adaptasinya itu. Kayak dari yang lewat. Tapi gue sih di tepat waktu kan. Iya. Iya gak? Makanya memang harus punya pasangan yang komplit is other ya. Semoga saya membawa positive vibe juga pada suami saya. Dulu banyak pesan tapi jarang makna. Mungkin dulu kebanyakan ngechat gitu kali, apa? Kebanyakan angan-angan doang kali ya. Dulu gue pacaran gak lama nih, apalagi gue ngerasa tuh apa yang gue pernah LDR kan. Ada jauh beda negara, terus kayak ya udah cuma angan-angan doang, kayak angan-angan kayak nanti gue pindah ke sana atau dia yang di sini gitu, kayak tapi gak ada pisau bedahnya gitu. Oh, aku ke sana tuh caranya begini. Nah, kita tuh akan kita nggak ngomong kayak belum ngomongin kayak kenal keluarga, tapi udah ngomongin nanti tuh kita nikah pasti itu udah begitu. Bener. Atau enggak ya sebenarnya gak cuma di cowok, di dalam pertemanan gue merasa kayak sering ketemu tapi gak ngomong hal-hal yang deep dan bermakna, itu jadi kayak useless. Gimana? Misalnya kita ke pertemanan nih, terserah ya pertemanan cewek-cewek atau cowok-cowok dalam grup yang misalnya lebih dari 2 orang ya, sering ketemu nih tiap minggu misalnya, tapi udah omongannya catat-catat doang. Iya, kayak ngomongin orang. Oh iya. Atau nggak ngomongin di sosial media, si ini lagi sih. Sekedar aja. Iya, sekedar kayak ngomongin hal-hal. Iya nggak work gitu ya. Iya, kayak terus tapi udah cuma terus bahas itu, yang menurut gue bukannya useless sih, ya udah jadi kayaknya kurang bermakna aja dibandingin kalau misalnya lu ketemu udah dapat satu chemistry-nya. Iya, satu sama teman-teman nih yang gue merasa setiap minggu walaupun gue ketemu sama mereka terus-terusan, tapi obrolan tuh selalu ada yang bermanfaat. Tapi gue selalu tuh sama lo bisa maintain kayak circle yang tiap minggu ketemu. Gue nggak bisa, gue nggak ada soalnya. Nah, gue kayak soalnya bukan soal ada nikah, temen gue ada nikah juga ada tetep kayak ketemu tiap minggu gitu. Ya, tapi ya itu harus ditanyakan tuh, dia ketemu setiap minggu itu tapi bermakna atau enggak tuh? Komsel sih, harusnya sih bermakna, dan dia juga ketemu komsel sih harusnya. Gue pernah ikut juga harusnya sih bermakna. Iya kan, soalnya nggak semua maksudnya kayak ya gitulah. Jadi memang gitu, memang bener sih.
tidak menuntut sempurna tapi mau tumbuh bersama. Iya lagi, gue lebih kayak capek ekspektasi sih. Kayak di kerjaan nih, gue terlalu banyak ekspektasi nanti gue akan ditaruh di pangkat mana gitu kayak gue capek lagi kayak ya udahlah yang penting dia nggak macem-macem kayak udah sih. Kita juga kayak gue along the way tuh kenapa mutusin mau nikah ya. Gue jadi trompet sih, gue tanya kemarin. Ya karena gue sadar gue jauh banget dari sempurna, terus kayak Tapi kalau mau nunggu sampai sempurna ya nggak Nggak bakal ada. jadi. Makanya Iya, sih. terus kayak kalau kita juga nggak sempurna. Tuhan sempurna mungkin ya, Tuhan sempurna. Ya gue juga nggak tahu dia justru belajar lebih yang baik sih. Kayak gue mikir kayak bersama itu orang kayak gue mau ke arah yang lebih baik gitu. Betul. Terus mau dengerin dia. Oh yang gue tuh nanya kayak lo kenapa mau nikah sama dia? Karena ketika dia ngomong kan ada banyak orang tipe ya. Saya kalau cici gue kalau ngomong ngasih tau gue tuh gue rasanya pengen balas, pengen marah-marah. Saya kayak lu tuh ada aja yang didebatin lah ya. iya lu taruh anduk jangan di situ misalnya. Kalau cici gue, kalau suami gue ngomong aku mau nanya deh kenapa sih kamu taruh anduk di situ gitu. Enggak sih, kalau menurut aku taruh di sini aja gitu, lebih enak gitu. Kalau cici gue langsung konfront, langsung ngasih tau gue tuh salah kayak gitu sih gitu. Ya beda style orang ya. Kira-kira gitu. I think that's all sih ya. Oke. Jadi kalau menurut gue cinta dewasa tuh yang paling apa ya? Yang paling kena di gue itu adalah gak butuh bukti setiap saat. Kalau Mel? Gue yang di poin terakhir tadi. Aduh. Tidak butuh sempurna. Betul. Tapi bukti apa sekarang? Mungkin belum ketemu yang tepat. Iya, ya karena memang menurut gue makin kemari soalnya makin menyadari ya lo gue cari banyak nih memang poin-poinnya nih kalau di listin kita mau yang A B C D ini kan, cuman ya kembali lagi nggak bisa semua itu tercentang gitu. Jadi mungkin dari yang kalau menurut gue ya pengalaman gue mungkin dari yang tadinya nggak kecentang sama lo bisa jadi kecentang. Iya. Ya makanya kayak ya jadi konklusi dari gue sih ya cari kalau misalnya ini in finding partner ya berarti harus cari orang yang mau berkembang ya dong, baru bisa kita centang checklistnya itu bareng-bareng. Iya sih. Kalau misalnya orang yang memang dia nggak sempurna tapi dia juga nggak mau berkembang ya udah deh susah. Sama menurut gue kan pesen kayak lu bisa ngomongin apa aja sama dia, lu kayak nggak aduh ngomongin gaya gitu kayak aduh jangan deh gitu. Ada sih pasti momen-momen segan ya kalau buat ngomong. Iya tapi karena gue kalau dia dalam nikah lo capek nih diem lo diam gitu lo pendem gitu kayak karena suami gue juga pasti sadar ketika gue pendem tuh pasti ada something gitu. Jadi lo nggak takut kayak lo mau ngelucu kayak mau ngomong yang nyebelin tentang dia gitu, lo berani kritik dia, lo berani lo berani ceritanya yang jelek banget tentang lo kayak lo nggak mungkin cerita ke siapapun deh tapi ke dia gitu. I think that's the healthy relationship. Kan sebenarnya nggak usah nikah sih, relationship kan iya hubungan kemanapun hubungan sehat tapi kayak orang tuh susah kayak lebih kayak nggak pengen bikin mereka khawatir. Iya, kalau ke family ya another level sih, mungkin nanti bisa dibahas in another topik lagi. Iya, gitu sih. Kalau untuk family itu berat. Ya, cuman ya again ya nggak ada yang perfect di dunia ini sih dalam hubungan dan nggak ada falling in love yang perfect menurut gua. Mungkin kalau love itu never ending answer ya. Cuman gue jadi yang answer itu nggak tahu, gue terkenang ke episode sebelumnya, mungkin kalian yang belum nonton bisa lihat back karena gue di tenang itu yang Melinda Boy itu gue nemuin banyak jawaban sih. Penasaran lihat ya episode kita. Jadi kira-kira gitu deh untuk di episode kedua ini. Thank you, that's all. Well, mungkin ketemu lagi di Harvard.